Bagaimana, sudah tampil? Sudah tampil semua? Sudah ya? Sudah tampil ya? Mikrofonnya sudah tampil? Ya. Silakan dimatikan kembali mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, anak-anak? Dengar? Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tolong mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Nadia, tolong diaktifkan namanya. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya kita mulai dengan membaca doa. Akan tetapi baca doanya masing-masing di dalam hati ya. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya, selanjutnya pertemuan kita pada pagi ini kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Jadi dalam subtema ini memiliki 2 muatan mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama, setelah mengamati iklan, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, setelah mengamati iklan, siswa dapat menjelaskan isi dari salah satu iklan yang ditampilkan. Yang ketiga, setelah mengamati iklan media cetak atau elektronik, siswa mendemonstrasikan iklan bersama kelompoknya di depan kelas dengan baik. Selanjutnya, setelah mengamati gambar tentang organ pencernaan manusia, siswa dapat menuliskan susunan organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Kemudian, setelah mengamati gambar tentang organ pencernaan pada manusia, siswa dapat membuat diagram tentang organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Jadi anak-anakku sekalian, apa yang menjadi tujuan pada pembelajaran kita hari ini, itu nantinya akan kita tuntaskan pada pembelajaran ini. Nah, selanjutnya, coba kembali perhatikan. Kita masuk ke materi inti, yakni iklan. Nah, siapa yang pernah melihat iklan atau pernah membaca iklan? Siapa? Jadi iklan itu biasa ada di media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan bisa juga berada di
media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya, terlebih dahulu pahami apa itu definisi atau pengertian daripada iklan. Jadi iklan di sini adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, iklan ini biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Nah, iklan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat mempengaruhi pembaca agar melakukan apa yang dikehendaki. Nah, iklan tidak terbatas pada produk, melainkan juga pada informasi atau ajakan atau seruan untuk melakukan suatu hal, seperti contohnya ajakan untuk menanam pohon atau menjauhi narkoba. Ya. Nah, setelah kita memahami definisi daripada iklan itu, selanjutnya kita harus juga memahami jenis-jenis iklan. Ya. Jadi di sini jenis-jenis iklan berdasarkan kelompok besarnya ada 3. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan sifatnya. Jenis iklan berdasarkan sifatnya, contohnya di sini iklan niaga. Nah, iklan niaga itu sendiri adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Nah, contohnya di sini iklan Indomie, iklan Sprite, iklan Sajiku, iklan kendaraan, dan lain-lain. Dan tentunya dari contoh-contoh iklan ini, pasti anak-anakku sudah pernah melihat baik itu di televisi maupun di surat kabar atau majalah. Nah, selanjutnya adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini merupakan iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan si pembuat iklan. Contohnya misalnya iklan anti narkoba. Kemudian iklan lingkungan hidup. Ya. Nah, selanjutnya jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Jadi terbagi 3, yaitu iklan media cetak, iklan elektronik, iklan layanan masyarakat. Ya. Nah, iklan media cetak ini adalah iklan yang tentunya dipublikasikan melalui media cetak, seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Kemudian iklan elektronik. Ya, iklan yang tentunya dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Kemudian yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diiklankan. Contohnya seperti iklan KB, iklan pencegahan demam berdarah, dan iklan pencegahan narkoba. Selanjutnya jenis iklan yang terakhir adalah jenis iklan berdasarkan isinya. Jadi terbagi lagi ke dalam 3 bagian, yakni iklan pengumuman, iklan penerangan, dan iklan reklame. Sampai di sini anak-anakku sudah paham? Baik itu definisi iklan, jenis-jenis iklan. Sudah? Nadia sudah? Yang lain? Sudah paham? Iya, kalau sudah paham, kita lanjut ke muatan IPA, ya. Tapi sebelum kita lanjut, coba perhatikan di sini ada contoh iklan, ya. Ada contoh iklan. Ya. Jadi di sini ada contoh iklan tentang obat sakit.
PSP, pil sakit perut. Ya. Jadi nanti akan Bapak share di grup WA ya, supaya anak-anakku bisa lebih mendalami kembali materi apa yang Bapak sampaikan. Ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan tampilan di layar anak-anak sekalian. Coba berikan penilaian atau berikan tanggapan kira-kira apa yang terjadi pada gambar ini. Nadia mungkin bisa? Apa kira-kira? Sri Wahyuni. Coba. Apa kira-kira yang tergambar di pikiran anak sekalian ketika melihat gambar yang seperti ini? Ini adalah gambar seorang anak yang sedang jajan sosis bakar ya. Kemudian dia sakit perut dan muntah-muntah. Ya. Seperti itu ya. Ya. Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia. Coba perhatikan struktur organ pencernaan pada manusia. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, berikut adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi yang pertama itu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, proses pemecahan makanan. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Lanjut ya. Ya, coba perhatikan kembali fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Coba anak Nur Andrianti dimatikan dulu anunya, mikrofonnya. Coba dimatikan ya. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Yang kedua yakni kerongkongan. Jelas suara Bapak, jelas ya? Jelas? Halo? Jelas suara Bapak? Iya, jelas nih Pak. Ya, jelas ya? Ya. Iya. Jadi tolong dimatikan dulu mikrofonnya semua supaya tidak storing. Ya. Jadi kita lanjut pada organ yang kedua yakni kerongkongan. Ya, kerongkongan berfungsi mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya di dalam lambung. Ya. Kemudian lanjut organ yang ketiga yakni lambung. Ya. Jadi coba perhatikan bahwa lambung itu mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama,
tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik itu adalah gerak untuk mengaduk dan memecah makanan. Ya, berputar ya. Kemudian yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim di dalam lambung. Selanjutnya, usus halus. Nah, coba perhatikan kembali di sini. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian utama. Yang pertama disebut duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ileum atau bagian akhir. Nah, pada bagian akhir usus halus ini yaitu disebut ileum, yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu. Nah, jadi usus halus pada dasarnya berfungsi untuk menyerap nutrisi dan menyerap asam empedu. Nah, organ selanjutnya adalah usus besar. Nah, coba perhatikan kembali. Jadi proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal, kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Nah, coba perhatikan di sini. Usus besar. Jadi usus besar itu berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5 sampai 6 meter. Nah, terdapat 3 bagian utama usus besar, yakni cecum, kolon, dan rektum. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kemudian kolon, ya, adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Nah, rektum terhubung langsung ke anus, sehingga pada bagian ini berfungsi untuk tempat menyimpan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Jadi, fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Nah, selanjutnya organ terakhir adalah anus. Ya, jadi organ terakhir ini anus bisa juga dikatakan sebagai organ pembuangan kotoran. Jadi anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi di sini adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Jadi hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Ya, sampai di sini anakku sudah paham? Jadi sebentar saya akan share materi ini ke grup kita ya, grup WA ya, supaya anak-anakku bisa baca, bisa pelajari kembali, dan sebentar ketika ada tugas bisa dijawab dengan baik. Ya, kita lanjut ya. Ya, coba perhatikan kembali. Di sini ada gambar gangguan organ pencernaan pada manusia. Ya. Jadi gambar organ pencernaan pada manusia. Jadi coba perhatikan macam-macam gangguan organ pencernaan pada manusia. Jadi di sini pertama diare, radang usus buntu, tipus, sembelit, sariawan, keracunan, dan nah, selanjutnya apa faktor penyebab gangguan organ pencernaan? Jadi di sini salah satu faktornya adalah kurang konsumsi makanan yang mengandung serat. Yang kedua,
tidak mengunyah makanan dengan baik. Ya, jadi ketika kita kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, itu bisa juga memicu daripada munculnya gangguan organ pencernaan kita. Nah, sama dengan ketika kita tidak mengunyah makanan dengan baik sampai halus, kemudian kita telan, maka itu juga dapat mengganggu kerusakan pada lambung. Ya. Selanjutnya, malas berolahraga dan stres. Ya. Malas berolahraga dan stres. Jadi ketika kita malas berolahraga dan sering pusing dan stres, itu juga bisa memicu gangguan organ pencernaan. Ya. Kemudian terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi antasida. Ya, obat-obatan. Jadi kalau kita sering konsumsi obat-obatan, itu juga bisa memicu organ kerusakan organ pencernaan kita. Ya. Sampai di sini sudah dipaham? Sudah? Ya, coba diaktifkan mikrofonnya, Nak. Sudah dipahami kira-kira? Ya? Pak, sudah. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi sebentar akan diberikan tugas sedikit ya. Jadi sedikit tugasnya sebentar. Bisa Bapak akan share di grup. Ya. Jadi tugasnya ini sebentar ya. Lihat semua. Iya, Pak. Jadi sebentar tugasnya membuat gambar seperti ini. Kemudian diisi titik-titiknya. Mulai dari mulut sampai anus. Kemudian dipoto, kemudian dikirim melalui grup WA. Bisa ya? Nah. Bisa kira-kira? Ya. Kalau sudah paham semua, sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga pola asupan makanan agar organ pencernaan kita tetap terjaga kesehatannya. Ya, kembali saya ingatkan, tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Ya. Jadi untuk lebih dipahami materi ini ya, silakan dalami kembali materinya di rumah. Jadi sebentar Bapak akan share di grup supaya anakku lebih paham dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Sebentar. Ya. Jadi sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan sebuah motivasi bahwa pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Barang siapa tidak mau merasakan pahit belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kemudian, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak akan pernah berhenti mengajarkan. Ya. Kemudian, rajin mengulangi pelajaran di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, dan jangan lupa jaga salat 5 waktu. Ya, ingat? Ya. Salat 5 waktu. Ingat. Ya. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Baik.